Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nawang Budaya Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kami dari kelompok 1 kelas 6 CN, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Angkatan 2021 dapat memaparkan hasil diskusi kelompok kami guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Identitas Nasional. Dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Komriatus Sholihah, HMD, HYP, ST, MKes IPU, yang kami laksanakan pada tanggal 29 September 2021. Baik, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Adila Novia Mawanti dari Desa Gemeharjo, Kecamatan Waturimo, Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan, saya Anissa Wahidatul Zahro dari Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan, nama saya Vanes Hardi Jamaziga, saya dari Kota Jakarta. Perkenalkan, saya Makfurah Kamila dari Kepanjen, Kabupaten Malang. Perkenalkan, saya Nasyika Munen dari Kota Semarang. Perkenalkan, saya Paramita Zahra dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Susan Salsabila Putri dari Turen, Malang. Selanjutnya, kami akan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, ARMS, Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. DRH Aulani Am, DES, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor DRS Gugus Irianto, MSA, PhD, AK, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. DRS Abdul Hakim, MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jeti, MS. Kami juga akan mengucapkan terima kasih kepada Dekan VIA, DRS Andi Fefta Wijaya, MDA, PhD, Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Bisnis, Ibu Mila Firdausi Nuzula, SOS, MSI, PhD, dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komriatus Sholihah, HMD, HYP, ST, MKes IPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas beberapa cakupan materi, di mana daftar isi ini terdapat beberapa cakupannya. Pada slide pertama terdapat judul, kemudian slide kedua terdapat biodata anggota seperti yang telah diperkenalkan tadi, dan slide ketiga terdapat ucapan terima kasih, kemudian slide selanjutnya, yaitu slide ini terdapat daftar isi, kemudian slide ke-12 terdapat pendahuluan, yang mana nantinya akan memuat latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Kemudian slide ke-17, yaitu memuat tentang pengertian identitas nasional, dan slide ke-18 memuat tentang dasar hukum, kemudian slide ke-20 memuat tentang tinjauan empiris dan tinjauan teoritis, dan slide ke-21 memuat faktor pendukung unsur proses upaya mempertahankan, dan kemudian next. Latar belakang. Identitas nasional merupakan ciri khas tentang yang dimiliki suatu bangsa. Negara Indonesia yang terbagi atas pulau-pulau membuat Indonesia memiliki beragam suku dan juga budaya, di mana hal itu merupakan salah satu identitas negara Indonesia yang harus dipertahankan. Hal itu merupakan tantangan besar bagi bangsa ini,
Namun, kenyataannya masih banyak generasi muda yang belum mengetahui apa itu identitas nasional dan apa wujud dari identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi, identitas nasional itu merupakan jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian, yang kedua ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda akan identitas sosial. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman ini bisa disebabkan karena generasi muda kurang paham tentang apa itu sebenarnya identitas nasional. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, dan juga karakter. Sedangkan dalam konteks negara biasanya tercermin dalam simbol negara, kemudian seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan juga yang lainnya. Yang kedua, yaitu kurangnya kepedulian generasi muda akan pentingnya menjaga identitas nasional. Kurangnya kepedulian generasi muda bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman generasi muda akan esensi identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dan hal itu bisa juga dipelopori oleh globalisasi yang mana kini semakin marak dan membuat banyaknya pertukaran informasi antar dunia yang saling tidak terbatas. Maka dari itu, diperlukan adanya implementasi nilai-nilai dari identitas nasional yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bermasyarakat ataupun dalam lingkungan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Yang kedua, dasar hukum apa saja yang ada di dalamnya terdapat penguatan tentang identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia. Yang keempat, apa saja unsur kemajemukan yang mendukung pembentukan identitas nasional. Yang kelima, bagaimana proses yang dilakukan bangsa Indonesia dalam membentuk identitas nasional serta cara mempertahankannya. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Untuk mengetahui pengertian identitas nasional, dasar hukum penguatan tentang identitas nasional bangsa Indonesia, faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, unsur kemajemukan yang mendukung pembentukan identitas nasional, dan proses dalam membentuk identitas nasional, serta cara mempertahankannya. Selanjutnya. Selanjutnya, manfaat penulisan. Adapun manfaat penulisan bagi mahasiswa, yang pertama, negara Indonesia membentuk kesadaran untuk menjaga dan melestarikan identitas nasional. Yang ketiga, memberi arahan untuk mempertahankan identitas nasional sebagai landasan negara Indonesia dan menjadi pembeda dengan bangsa lain. Adapun manfaat penulisan bagi dosen adalah memberi kemudahan dalam pembelajaran mengenai identitas nasional. Selanjutnya, pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri-ciri yang melekat pada suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional juga biasa disebut sebagai jati diri suatu bangsa. Identitas nasional Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 bidang. Yang pertama yaitu identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan. Yang kedua, identitas instrumental, yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang terakhir, identitas alamiah, yang meliputi Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajemukan terhadap sukunya, budayanya, dan agamanya.
Selanjutnya, dasar hukum identitas nasional. Yang pertama ada pasal 35 UUD 1945, bendera Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36A UUD 1945, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, pasal 36 UUD 1945, bahasa persatuan ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang keempat ada pasal 36B UUD 1945, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dan yang terakhir ada pasal 36C UUD 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Kemudian, tinjauan empiris. Yang pertama, peneliti Tutut Susniah dan Ardining Tias Pitaloka dengan judul Pengaruh Identitas Nasional, Etnis, dan Agama terhadap Multikulturalisme dalam menghadapi globalisasi di Indonesia. Yang kedua, peneliti Raisa Ayu Lutfia dan Dini Anggraini Dewi dengan judul Kajian Deskriptif tentang Identitas Nasional untuk Integrasi Bangsa Indonesia. Dan yang kedua, ada tinjauan teoritis. Secara teoritis, pengertian identitas pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam seluruh aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas, dan dengan ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan suatu bangsa yang lain dalam kehidupannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Paramita. Faktor pendukung lahirnya identitas nasional, yang pertama ada faktor objektif, yang mencakup faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Selanjutnya ada faktor pendukung menurut Robert de Vettos. Faktor pertama, yaitu faktor primer meliputi etnisitas, teritorial, bahasa, kepercayaan, dan sejenisnya. Faktor kedua yaitu faktor pendorong yang meliputi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan bernegara. Faktor ketiga yaitu faktor penarik yang meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Faktor keempat yaitu faktor reaktif yang meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Unsur kemajemukan yang mendukung pembentukan identitas nasional. 1. Ada suku bangsa. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, agama. Indonesia bukanlah negara agama maupun sekuler, tetapi merupakan negara yang berketuhanan. Agama yang diakui adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 3. Kebudayaan. Kebudayaan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai lingkungannya. Indonesia memiliki budaya yang sangat bervariasi. Yang terakhir ada bahasa. Indonesia memiliki tidak kurang dari 600 bahasa daerah, akan tetapi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Selanjutnya ada proses terbentuknya identitas nasional. Identitas bangsa Indonesia dihasilkan melalui hasil suatu kesepakatan bersama bangsa Indonesia tentang masa depan yang didasari oleh masa lalu. Dan selanjutnya ada upaya mempertahankan dengan cara mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama dan tidak bersikap individualisme. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta dan membanggakan tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sausan Salsabila. Untuk kesimpulannya, dalam pembahasan mengenai identitas nasional ini telah dituliskan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15, yaitu pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36 bangsa yang membedakan dari bangsa lainnya. Dengan pengertian lain, identitas nasional adalah sesuatu yang selalu berubah dan terbuka untuk diberi makna baru agar tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Kemudian berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam hasil diskusi kami mengenai identitas nasional. Sekian pemaparan presentasi identitas nasional dari kelompok 1.
Saya perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.